karena sudah lama melakukan hal ini menjadi sebuah kebiasaan baru. Mungkin ya itu akan menjadi future-nya bisnis Anda misalnya. Nah, sehingga kita harus mulai menyesuaikan diri nih. Kalau nggak, kita ketinggalan nantinya. Apa kabar, Melisa? Baik, Pak. Pak Budi, apa kabar, Pak? Oh, baik, baik, baik. Masih Padat. apa? Iya, banyak ini. Eh, banyak yang bertanya. Nampung terus gitu ya. Kita coba jawab dah satu-satu. Mana tahu ada yang bisa kita bantu. Kalau nggak bisa, ya kita coba aja. Nanti gimana Siap. gitu. Ada, Pak. Pak Budi cerah selalu. Merah terus ya. Yang rutin pagi, memang ini kan acara rutin ya. Jadi hari Senin sama hari Rabu ya. Jam 8. Memang kita pilih kan jam 8 biar yang serius-serius mau dengar untuk yang bertanya tanya jawab itu ya lebih bagus pagi lah. Biar ya kalau sore ntar ngantuk lagi. Iya, Kalau begini. sebelum memulai Iya. hari. Iya, iya jam 8 masih lele ya. Bagi orang-orang yang memang lele jam 8 lele ya. Tapi bagi orang yang punya purpose of life ya jam 8 pagi itu udah kerja full dia. Nggak ada, nggak ada itu. Jadi kita early birds kalau saya bilang itu salah satu uh, melihat ciri orang-orang yang bisa sukses nantinya. Dari kalau dia nggak early birds, wah itu susah. Walaupun zaman sekarang katanya ya beda Pak, beda nggak sama kayak zaman Bapak gitu. Iya sama saya. Zaman saya mungkin karena saya baby boomers mungkin ya. Zaman sekarang kata anak-anak itu, wah saya kerja jam 2 pagi Pak. Nah, itu. Bukan. Itu. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya, tapi ya saya udah kebiasaan memang pagi. Jadi harusnya begitu. Wah iya betul harus take action demi cicilan bank. Waduh demi cicilan bank. Kalau bisa nggak ada cicilan bank. Ya kalau bisa tentunya. Oke Oke deh. mungkin Ya, kita mulai aja ya bisa. Mm-mm. ya, kita mulai, Pak. Jadi, thank you teman-teman businesspreneurs yang join di Business Q&A pagi ini jam 8 pagi. Yang mungkin untuk teman-teman yang baru lihat Business ID dan belum tahu Business ID itu apa, saya jelaskan singkat. Uh, jadi Business ID itu merupakan platform untuk kita belajar bisnis dari para panel expert yang udah pakar di bidangnya. Salah satunya Pak Budi Isman. Nah, Business Q&A ini merupakan salah satu program dari Business ID untuk 1 bulan ini. Selain Business Q&A, kita juga ada Business Mentoring bersama Pak Budi Isman dan Pak Baskoro Hadi. Kemudian ada Business Forum juga. Nah, Business Forum di Sabtu ini kita Mas Yusak. Nah, topiknya itu bagaimana mencari investor untuk bisnis Anda. Jadi untuk teman-teman yang mau join bisa daftar sekarang karena pendaftarannya sedang kita buka sampai besok jam 12 siang. Jadi teman-teman yang mau daftar bisa langsung ke Instagramnya Business ID dan lihat yang ada foto Pak Budi dan Mas Yuzak. Nah, di situ bisa daftar. Dan yang Ya. terakhir kita ada Business CEO Talk, itu di mana kita mengundang seorang CEO untuk sharing tentang experience-nya. Oke, Ya. kita lanjut ke sesi Q&A-nya ya, Pak. Ya, ya, mungkin juga tambahan aja info ya, Melisa. Nanti seri tanya jawab Q&A ini memang akan ada ya di record dan akan ada di YouTube-nya Budi Isman Official ya. Karena Yap. bisa nanti dilihat di situ. Ya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang kelewatan untuk ikut live-nya kita di minggu lalu, itu sudah tayang di YouTube Budi Isman Official. Jadi bisa langsung dicek. Ya, oke. Oke, Kita mulai aja. Yang paling penting tanya kita jawabnya ini. pertanyaan. Kita ada 8 pertanyaan. Jadi ada yang udah submit di feed dan juga dari live sebelumnya. Kita ke pertanyaan Mbak Eti sama Mas Rizky Hidayat. Ini pertanyaannya agak mirip, Pak. Dari Mbak Hmm, Eti, apakah dibenarkan kita mempekerjakan keluarga, ponakan, adik, kakak di usaha yang kita jalani? Nah, pertanyaan oke. dari Mas,
saat ini sedang menjalankan bisnis dengan keluarga. Mohon insight-nya apa saja yang harus dilakukan agar profesional bisnis keluarga-keluarga. Ya, ya. Jadi mirip ya, apakah diperkenankan, pertama mungkin tadi soal diperkenankan keluarga ya, tadi ya, bekerja di perusahaan. Ya, boleh-boleh aja, nggak ada yang larang, kan gitu ya. Kalau soal ditanya boleh atau tidak, iya, boleh ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita memasukkan keluarga itu tujuannya memang untuk kita mempekerjakan dia secara profesional atau ada tujuan lain? Itu harus jadi pertanyaannya ya. Nah, sehingga prinsipnya kan begini, kalau kita mencari orang ya untuk bekerja dengan kita, tentunya kita berharap orang itu mempunyai kompetensi atau kompeten di dalam skills, pengetahuan ya yang bisa bekerja sesuai dengan harapan kita. Nah, selagi keluarga kita itu mungkin masuknya kategori itu, secara pribadi saya nggak ada masalah sih ya untuk mempekerjakan keluarga. Walaupun tentunya masing-masing kita punya preferensi. Saya terus terang aja preferensi saya tidak mau atau kalau boleh hindari keluarga yang bekerja kalau saya. Karena bagi saya itu kadang-kadang sulitnya ya walaupun dia mungkin kompeten ya kadang-kadang ada sisi emosional atau subjektivitasnya itu yang membuat kadang-kadang kita berhubungan dengan keluarga itu menjadi terganggu. Nah, terutama pada saat kita mengambil keputusan-keputusan yang mungkin pahit mungkin. Jadi sehingga itu makanya preferensi saya tidak. Tetapi kalaupun harus dipilih, ya saya akan pilih tentunya kalau memang keluarga itu memang kompeten, mampu, ya nggak apa-apa. Tapi yang lebih parah itu adalah banyak teman-teman yang saya lihat mereka mengerjakan keluarganya yang tidak kompeten, tidak mampu, tapi hanya karena ya mungkin karena dia keluarga. Ya apapun alasannya ya udahlah kan daripada dia nganggur Pak mending di tempat saya. Aduh saya sudah punya pengalaman dah pokoknya kalau begitu. Jadi kalau dia nggak bagus susah dimarahin, mau keluarin nantinya kita dimaki-maki sama keluarga kita gitu ya. Aduh pokoknya intinya repot gitu ya, tapi boleh ya itu pilihan kita masing-masing. Ya, ada juga orang bilang, Pak, saya bisnis saya kan, saya buat kan untuk keluarga, Pak. Ya boleh-boleh aja sih. Ya asal keluarganya nggak bikin bisnis Anda bangkrut kan gitu ya. Jadi nggak ada gunanya juga akhirnya. Oke, jadi itu. Lalu tadi pertanyaan nomor 2 itu apa? Gimana tadi itu? Gimana supaya profesional? Jadi bisnis yang bisnis keluarga. Oke, jadi memang kalaupun memang kita akhirnya memilih keluarga itu ada di dalam, ya. Memang kita yang harus bersikap profesional dari awal. Nah makanya kalau betul-betul mau ya lakukan mereka seperti profesional orang lain. Jadi misalnya waktu rekrutmen ya minta datanya ya, kemudian misalnya lakukan tes misalnya kalau memang harus gitu ya, berikan mereka job description-nya yang tugas-tugas yang memang udah, berikan mereka target ya. Performa mereka harus dipantau, monitor seperti yang lain. Jadi jangan bedakan mereka seperti yang lain. Ya, jadi artinya dalam treatment kita ke mereka pun harus sama. Dan dari awal, paling bagus sebelum masuk, kalau saya sih, mungkin dari awal kita sudah sampaikan ke dia, walaupun Anda keluarga, ya sebelum masuk kita harus jelas dulu nih aturannya. Nah, di depan supaya nggak sakit-sakit hati nanti di dalam. Benar. Jadi sebaiknya sebelum dia masuk ya, itu di depan itu sudah harus dikasih tahu gitu. Bahwa ini aturan kita ya. Kalau keluarga itu begini, walaupun Anda keluarga, nanti kalau kamu nggak benar saya tegur. Kalau kamu nggak mampu nanti saya pindahkan. Kalau memang kamu aturannya kamu saya keluarkan, saya akan keluarkan. Jadi jangan sakit hati. Jangan nanti ini menjadi merusak hubungan kita. Gitu misalnya ya, itu yang harusnya.
Pagi ini tanya jawab ya, nggak ada setiap Senin dan Rabu itu tanya jawab. Jadi tanya jawabnya itu sudah dikumpulkan dari feed Instagramnya Business ID atau yang langsung ke saya ya. Jadi nggak ada topik khusus yang pagi itu yang kita bahas, tapi tanya jawab dari hasil pertanyaannya. Jadi ini salah satunya adalah pertanyaan soal bagaimana bisnis kita kalau keluarga kita ikut bekerja, gitu kan ya, Melissa. Jadi kalau saya preferensi saya tidak. Ya, kalau preferensi saya ya. Jadi selama saya bekerja di 30 tahun ya, apakah itu waktu itu di Shell ya, nah di Shell Oil, di Mobil Oil, di Coca-Cola, SGM, Danone, hanya 2 orang anggota keluarga saya yang pernah bekerja, itu pun di Coca-Cola. Dan satu itu masuknya itu dari manajemen trainee, kalau nggak salah saya di Lampung. Ya, dan saya juga tidak tahu dia masuk. Kemudian ada satu lagi kakak saya, dan saya pun tidak tahu dia masuk. Gitu. Nah, jadi karena memang Coca-Cola itu besar ya, karyawannya dulu itu sekitar 15 ribuan. Ya tidak masuk. Jadi malahan waktu saya masuk itu bosnya dia waktu itu di keuangan ya, jadi direktur keuangannya, CFO-nya malah nggak bilang sama saya. Dia juga tidak tahu. Nah begitu dia diterima ya, waktu itu sudah terima, dia malah si direktur keuangan itu nyampaikan ke saya, dia bilang, Pak Udi, saya udah dapat nih orang keuangan bagus, sudah pernah bekerja juga dulu di perusahaan asing, dan yang satu ini mau loh ke Padang, karena mau ditempatkan di Padang waktu itu, dan nggak banyak orang yang bagus itu mau ditempatkan di Padang waktu kita rekrutnya kan di Jakarta ya. Saya bilang, oh iya kalau begitu bagus dong ya, udah dapat ya udah. Jadi orang keuangan kita di kantor di Padang sudah ada. Namanya siapa? Ya, oh namanya si ini. Loh, itu kan kakak saya itu ya. Saya bilang, ya, oh iya gitu ya. Saya juga nggak tahu lah, saya juga nggak. Ya kalau memang Anda nggak ada masalah, ya saya juga nggak ada masalah. Cuman saya sampaikan ke mereka, walaupun dia itu kakak saya, jangan pernah Anda berpikir untuk berbuat, mengambil keputusan atau apapun dan melihat saya bilang. Jadi dia adalah dia, saya adalah saya. Jadi saya nggak mau nantinya disangkut-sangkutkan dengan saya. Ya, baik dan buruknya misalnya ya. Jadi kalau baik itu adalah hasilnya dia, kalau buruk itu adalah hasilnya dia juga, saya bilang. Karena itu yang repotnya kita kalau ada keluarga misalnya di situ, aduh, jadi orang pun enggan ya, ragu-ragu. Nah, jadi kalau boleh saya sarankan, kalau memang harus pun keluarga Anda, lakukanlah mereka secara profesional. Itu, Melissa. Oke, siap. Thank you, Pak. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Akebono YK. Ini selain mempertahankan bisnis di masa pandemi ini, apa yang perlu kita rencanakan untuk pengembangan bisnis di saat COVID sudah selesai? Oke. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau udah selesai ya? Supaya kalau udah selesai itu bisa grow. Oke. Mungkin sudah di beberapa topik ya kita bicarakan, baik di live Instagram ya maupun di bisnis forum. Ya, kemudian di mungkin live Instagram saya yang lain, dan juga kalau teman-teman yang sudah pernah melihat video 7 prioritas bisnis dalam situasi krisis ini ya di YouTube-nya saya, maka ada di nomor 7 itu yang dikatakan menyiapkan diri untuk masa yang lebih baik. Jadi artinya kalaupun kita sudah dalam situasi sekarang ini kita mencoba menyesuaikan diri untuk survive dan segala, dalam waktu mulai mempersiapkan diri untuk kondisi yang lebih baik. Apa itu kondisi yang lebih baik? Jadi misalnya kita mungkin harus mencoba memforecast atau mengira-ngira kapan kira-kira mungkin pandemi ini mulai dampaknya mulai berkurang dan ekonomi kita mulai arahnya ke recovery dan normal.
Hmm. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Nah, kemarin kebetulan saya juga ada mentoring ya dengan beberapa perusahaan gitu ya. Nah, salah satu yang saya minta ke mereka lakukan itu adalah memforecast untuk bisnis mereka mulai untuk yang bulan Mei sampai Desember. Karena bulan Januari sampai April kan sudah selesai. Jadi artinya sudah real. Nah, datanya sudah real, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Nah, sehingga kita membuatkan forecast yang baru. Jadi untuk tadi itu persiapan kalau pandemi ini selesai, katakanlah misalnya kalau pemerintah mengatakan Juni puncaknya, walaupun kemarin ada lagi yang mengatakan, wah nggak mungkin, September puncaknya. Makanya dari kemarin, saya pun selalu mengatakan bahwa saya lebih suka kita mempersiapkan for the worst, yang terjelek, walaupun kita harus optimis dalam menghadapinya. Jadi kalau saya sih siapkan aja diri sampai bulan Desember, ya sampai akhir tahun ini, ya. Tapi dengan membagi 3 tahapan. Jadi misalnya dari sekarang sampai bulan Juni, ya, kemudian Juli sampai September, gitu ya, lalu Oktober sampai Desember, 3 tahapan itu. Nah, buatkanlah rencana baru, ya, dengan asumsi-asumsi yang baru tadi itu. Misalnya kalau misalnya ternyata bisnis kita yang dulunya merasakan katakanlah sebelum COVID-19 ini penjualan kita katakanlah 100 misalnya ya. Sekarang kita sudah di level tinggal 50 ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan kembali ke 100 nantinya ya tahun depan atau hanya kembalinya mungkin ke 75. Sehingga itu normal yang baru mungkin ya. Nah, itu yang harus kita forecast ya menurut saya. Nah, kalau kita forecast ya kita juga akhirnya memforecast itu kita harus apa ya namanya realistik ya dengan memperkirakan asumsi-asumsi yang dengan norma yang baru itu dari sisi revenue-nya dulu ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan ya untuk menghadapi realita yang baru itu? Misalnya struktur organisasi kita apakah sama lagi atau tidak? Apakah bisnis model kita akan masih sama atau tidak? Ya. Kemudian perubahan-perubahan apa yang mungkin ya kita perkirakan akibat dari COVID-19 ini yang akan permanen dampaknya ke kita, ke bisnis kita. Tergantung kategori kita kan? Betul. Nah, kategori bisnis kita gitu. Nah, apa yang jangka pendek yang dampaknya? Jadi kalau dampaknya jangka pendek ya udah mungkin untuk tahap sekarang kita ambil cari jalan dan solusinya. Tapi ada mungkin ya sikap konsumen yang sekarang ini karena sudah lama melakukan hal ini menjadi sebuah kebiasaan baru. Nah, dan kebiasaan baru itu kebetulan mempengaruhi bisnis kita, kategori kita. Nah, kalau begitu kita pun juga harus menyesuaikan diri untuk modelnya. Ya, bisnis modelnya mungkin ya, mungkin harganya, mungkin value-nya ya, mungkin di bisnis katakanlah misalnya sekarang ini misalnya pendidikan lah misalnya ya, mungkin saja ya kalau kita itu pendidikannya misalnya orang sudah terbiasa dengan online ya, dengan live seperti ini dan segala macam, mungkin ya itu akan menjadi future-nya bisnis Anda misalnya. Nah, sehingga kita harus mulai menyesuaikan diri nih. Kalau enggak, kita ketinggalan nantinya. Itu maksud saya tadi itu, yang kita harus mempersiapkan diri pasca dari pandemi itu. Kapan itu paskanya itu terjadi, saya tidak tahu. Tapi kalau saya sih akan mempersiapkan diri, dan selalu saya sampaikan ke teman-teman yang saya mentor, itu mereka siapkan diri, worst case itu seperti ini sampai Desember. Nah, mungkin tahun depan mulai recovery. Jadi mending begitu dibandingkan kita berharap-harap lebih cepat. Kalau ternyata tidak, oh jadi repot kita. Nah, gitu ya. Yes. Jadi prepare-nya sampai Desember ya. Ya, kalau saya sih minimumnya itu. Minimumnya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Dari ini terkait dengan kondisi pandemi saat ini dari Mas Kurniawan Asyari.
Apakah sudah tepat di masa pandemi ini kita buka usaha baru yang bergerak di bidang distributor ikan? Distributor ya? Ya, distributor ikan. Oke, apakah saat ini ya? Ini adalah masa yang sudah tepat untuk kita buka usaha baru yang bergerak di bidang distributor ikan. Oke. Sebetulnya situasi apapun ya, walaupun krisis ini, peluang itu tetap ada. Itu pun saya sudah sampaikan ya ke teman-temannya. Cuman tergantung peluang itu ada di bisnis dan kategori yang mana. Ya gitu ya. Jadi misalnya ya, yang sudah pasti kan kita harus melihat nih bisnis-bisnis yang terdampak positif ya karena kasus COVID-19 ini kan tahu kita itu. Misalnya produk-produk yang berbau kesehatan misalnya ya. Kemudian mungkin produk-produk yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19 seperti masker mungkin ya, sanitizer, baju APD ya. Nah, kemudian apalagi? Mungkin misalnya karena orang di rumah sekarang ini frozen food misalnya, kalau makanannya ya, karena orang nggak mungkin pesan makanan terus misalnya ya. Bisa juga bisnisnya logistik delivery misalnya ya. Nah, segala macam. Nah, jadi artinya kalau mau buka ya bisnis ya, di saat sekarang, saran saya adalah bisnis yang kategori tadi itu, ya apapun yang tadi itu yang banyak tuh, data-data banyak kok bisa diambil. Nah, di luar dari itu, tentunya kita harus pilah-pilah nih. Apakah memang kita mau mengambil risiko jangka pendek dan jangka panjang? Jadi bisa juga kalau Anda punya uang dan mampu untuk bertahan dan Anda mau buka sekarang, karena bisnisnya mau jangka panjang, ya nggak apa-apa. Karena tergantung bisnisnya tadi, kalau distributor ikan ya tadi ya. Betul, distributor ikan. Oke, pertanyaannya adalah ikan itu masih dibutuhkan nggak dalam kondisi sekarang? Lalu cara mendistribusikannya apa? Bisnis model distribusinya apa? Apakah masih konvensional kah? Apakah distribusi memakai teknologi kah? Gitu ya. Itu juga harus dipikirkan. Ya. So, kalau Anda masuk lagi ke bisnis konvensional, ya untuk jangka pendek nggak ada masalah. Tapi jelas akibat dari krisis ini banyak sekali bisnis-bisnis model itu yang berubah. Makanya dia harus antisipasi nih. Mending buat bisnis model yang sudah mengarah kepada hal-hal yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi daripada kita memulai lagi dari awal. Misalnya sekarang ini mau berbisnis wartel atau tidak? Kalau Melisa mau nggak bisnis? Nggak. Pak. Kenapa nggak mau? Karena sekarang orang udah punya HP di rumah. Oke. Jadi nggak ada kebutuhan wartel itu. Dulu dia menjawab, dia memberikan solusi terhadap problem orang yang tidak punya telepon, ya kan itu. Nah, artinya itu bisnis model yang sudah nggak. Nah, sekarang ada di atas wartel itu ada warnet. Warnet masih ada, wartel mungkin sudah nggak ada. Warnet masih ada. Nah, pertanyaan saya adalah misalnya kalau Melisa saya kasih uang, Melisa ini investasi ini 1 miliar ini di warnet, mau nggak? Bisnisnya masih ada, masih ada. Kalau untuk di kondisi saat ini mungkin enggak Pak, karena kan lagi nggak boleh keluar rumah. Oke, good point ya. Tapi yang lebih penting bagi saya itu adalah warnet itu masa depannya bagaimana. Walaupun sekarang masih ada, tapi mungkin masa depannya mungkin akan seperti wartel. Atau minimal kita merubah bisnis modelnya, gitu ya. Warnet tapi bisnis modelnya berbeda yang menyelaraskan dengan masa depan yang baru, gitu. Sehingga dia masih tetap relevan misalnya. Jadi itu yang saya bilang tadi, itu sama dengan distributor tadi itu, ikan itu. Jadi walaupun mungkin distributor itu bisnis modelnya yang lama itu tetap ada,
Tapi kalau untuk masa depannya, mending carikan bisnis model distributor apa yang 4.0-nya apa kan itu ya. Yang mungkin memakai teknologi dan segala macam. Jadi sehingga nggak terjebak kita nantinya kita baru masuk ke bisnis yang konvensional lagi, orang sudah masuk ke jenis pakai teknologi yang lain. Lah, kita baru menanam uang di situ. Gitu. Jadi itu yang harus kalau saya sih apapun bisnis yang mau dibuka sekarang jangan ini kalau analogi saya itu paling bagus tuh kalau orang yang hobi nonton sepak bola ya. Jadi kalau misalnya orang ini mau ngoper bola ya ke temennya ke depan gitu ya sambil menyerang gitu. Orang yang pemain yang bagus itu, waktu dia ngoper ke temannya di depan itu, dia pasti tidak mengopernya langsung ke orang pada saat dia ada di situ. Pasti dia mengopernya ke depannya kemana arah orang itu akan pergi. Jadi bukan ke orangnya itu. Ya sama, bisnis kita juga begitu. Jadi di mana ada orang itu sekarang, itu adalah bisnis kita yang konvensional sekarang. Tapi yang kita cari itu adalah masa depannya. Jadi yang tadi itu oper bola itu bukan langsung ke orangnya, karena orang itu akan lari gitu. Kalau kita oper ke sana udah ketinggalan bola di belakang. Orangnya udah maju di depan gitu. Jadi harusnya kita mengopernya ke depannya walaupun bukan ke orangnya. Sehingga pada saat orang itu ketemu dengan bolanya itulah pasnya dia. Nah, analogi itu yang bisa kita pakai dalam membangun bisnis yang sekarang itu. Dia tetap Gitu. harus lihat potensi ke depannya bagaimana ya. Ya, dan menyesuaikan bisnis modelnya dengan bisnis model yang baru gitu. Sesuaikan gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Rival Design, saya ada produk solusi bagi mereka yang dengan ngemil produk saya, dengan ngemil keripik saya. Saran untuk marketingnya seperti marketing yang harus saya jalankan. Anunya apa? Bisnisnya? Makanan apa? Keripik, Pak. Ya, keripik apa? Keripik untuk bikin langsing. Oke, keripik untuk bikin langsing. Oke. Lalu yang pertanyaannya adalah? Pertanyaannya, gimana cara marketing yang harus dijalankan? Bagaimana cara marketing jalankan? Oke. Banyak yang spesialis marketing yang nanti bisa ditanya ya. Karena saya bukan spesialisnya marketing gitu ya. Tetapi secara umum saya paham ya karena saya pernah jadi CEO, saya pernah di sales, saya pernah juga di marketing. Walaupun spesialisasi saya bukan di situ. Nanti bisa bicara sama Mas Baskoro tanya juga. Tapi secara prinsip ya tergantung juga bisnis modelnya kembali ya. Katakanlah dia sudah punya keripik ya, keripik untuk bisa melangsingkan badan. Saya juga nggak tahu dari mana dia, apakah itu hanya ide, apakah itu memang karena dasar dia lihat datanya ada kebutuhan untuk orang langsing ya, sudah pasti umumnya pasti ada ya, dan solusinya adalah dengan keripik gitu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah untuk orang membuat langsing itu kenapa solusinya harus dengan keripik langsing? Kan itu pertanyaannya. Ya kan itu ya. Jadi itu dulu gitu saya mau tahu kenapa. Karena kalau kita sendiri nggak paham kenapa kita memilih kategorinya itu ya, apa yang menyebabkan itu menjadi solusi bagi orang yang pengen langsing. Sehingga pada saat kita mau menjual ya, mau melakukan marketingnya dan segala macam, maka kita harus memberikan reasons ya. Namanya reasons why-nya. Ya. Nah, reasons why-nya itu, kenapa sih saya harus membeli keripik ini untuk langsing? Kenapa nggak saya minum aja pil untuk langsing? Kenapa nggak saya minum aja susu untuk langsing? Kenapa harus keripik? Nah, itu pertanyaannya. Ada. Jadi kalau kita sendiri nggak paham, ya, kenapa ya keripik? Oh, karena ya saya tahunya bikin keripik, Pak. Ya kalau begitu ya pusing saya kalau jadi bukan dasarnya karena memang ada kebutuhan gitu. Jadi karena reasons why-nya itu penting ya. Karena itu yang namanya demand orang itu membutuhkan atau tidak itu karena ada reasons why ya. Kata Pak Baskoro itu adalah needs-nya ya. Needs awareness-nya
Ya, kalau di tahapan apa istilahnya kalau Mas Koro tuh path to purchase-nya, tahapan orang untuk mau membeli itu awalnya kan harusnya itu ada kebutuhan dari misalnya dari dalam ya, saya butuh langsing, ya kan Hmm. itu. Ah, saya butuh langsing, ya itu kebutuhannya dia. Hmm. Tapi pertanyaannya lah kalau butuh langsing, banyak produk yang bisa membuat kita langsing kan gitu. Kenapa harus pakai keripik? Oh, Hmm. tapi misalnya saya butuh langsing tapi sambil makan keripik misalnya. Oh, Mem- iya, mungkin gitu ya. Sehingga jadi itu salah satu yang reasons why. Nah, lalu kalau misalnya secara umum aja dulu saya cerita ya. Kalau mau detail mungkin tanya Pak Baskoro atau kalau internet marketing banyaklah ada Dewa Eka, ada GM Susanto, ada Mas Yoyo, banyaklah pokoknya ya. Tapi secara umum aja dulu saya pahami karena konsepnya itu penting begitu. Jadi reasons why kenapa. Kemudian reasons to believe-nya. Hmm. Kenapa saya harus percaya dengan keripik ini kan gitu. Hmm. Artinya oke lah sekarang saya oke, saya ada alasannya saya mau beli ini. Tapi pertanyaannya kenapa keripik Anda? Kan itu. Hmm. Jadi apa yang membuat saya yakin memang keripik Anda ini akan bikin saya langsing gitu. Apa formulanya? Mungkin ada formula khusus misalnya kan ya. Keripik itu sehingga membuat saya langsung kan itu. Oh, saya punya formula, Pak. Ada formulanya ini. Pertanyaannya siapa yang buat formula itu? Kan itu. Oh, saya, Pak. Anda ahli gizi atau tidak ya? Oh, enggak, Pak. Dari mana? Oh, saya ke Google aja, Pak. Saya Google, saya buat itu. Percaya nggak Anda dengan dia? Misalnya, saya nggak tahu. Kalau memang Anda cukup dengan orang itu akan percaya dengan Anda, itu namanya tadi itu reasons why. Ya, kenapa saya harus membeli keripik itu? Katakanlah itu sudah terpenuhi. Lalu pertanyaannya adalah reasons to believe-nya. Kenapa saya harus percaya dengan keripik Anda? Nah, lain Hmm. kalau misalnya Anda adalah ahli gizi yang sudah terkenal, ya, yang ribuan orang sudah langsing dibuat dengan program Anda. Nah, sekarang Anda mendapatkan formula baru yang Anda masukkan ke dalam keripik Anda itu, ya, sehingga orang kalau makan keripik sambil santai-santai, dia tetap bisa langsing. Hmm. Anda punya kredibilitas, kan itu. Reasons Hmm. to believe-nya gitu. Tapi kalau Anda nggak punya, Anda sekedar mengatakan, oh, keripik langsing gitu ya. Ya, mungkin orang akan tertarik pertama kali sih. Tapi mungkin belum tentu kedua kalinya. Nah, ini Hmm. juga jadi ini. Jadi konsep itu dulu. Nah, kalau soal bagaimana memasarkan, ya kalau sekarang paling murah lewat sosial media, ya apakah itu di Instagram, Facebook, ya dan lain-lain, YouTube gitu ya. Banyak Anda bisa pelajari. Tapi yang sudah jelas gitu ya, tentunya karena produk ini ya, saya bilang bahasa ini produk yang lebih serius ya. Karena produk-produk yang seperti bisa melangsingkan itu kan produk serius ya. Karena orang harus percaya nih kan gitu ya. Buktinya apa sih? Ya, siapa sih yang sudah pernah makan keripiknya? Oh tuh ada tuh contohnya Pak. Oh ya, dia sudah pernah makan keripiknya 2 ton kemarin itu langsung dia kurus gitu. Wah, harus makan 2 ton ya saya baru bisa kurus gitu. Jadi mungkin wah repot juga gitu. Misalnya kan ya. Oh enggak cukup dengan 200 gram sehari ternyata Anda bisa kurus dalam 30 hari. Ada buktinya, ada sainsnya. Nah, ini kan harus dikomunikasikan tadi Hmm. itu ya. Dan orang akan membandingkan dengan produk yang lain bagaimana. Hmm. Jadi itu yang penting itu dua itu dulu, kemudian banyak sih caranya. Ada konten Anda bagaimana, copywriting Anda bagaimana, pelajari itu nanti. Tapi kalau dua itu Anda belum yakin, ya nggak tahu Anda, ya mungkin produk Anda dibeli orang, tapi performanya yakin biasa-biasa aja mungkin. Hmm. Reasons Gitu. why dan to believe ya Pak ya Iya, untuk betul. Kenapa saya harus beli keripik Anda? Lalu kenapa saya harus percaya dengan keripik Anda? ini fundamental dengan Fundamentalnya bagi saya itu. itu Iya, ya. betul.
Itu kalau Anda nggak ahli gizinya, nggak pernah juga punya pengalaman dengan mungkin produk yang lain, ya, karena ini produk serius loh, melangsingkan badan itu kan nggak bukan produk yang main-main, ya. Apalagi keripik gitu, orang asosiasi keripik itu bikin orang gemuk karena makan nyemil-ngemil banyak lemak, banyak banyak apa banyak gorengan ya. Kalau karena gorengan ya nggak sehat, dianggap seperti itulah misalnya. Gitu. Menarik. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, mungkin ini sempat kita bahas juga Pak di live sebelumnya tentang usaha wedding Pak, industri wedding saat ini. Ya. Langkah apa aja yang harus dilakukan untuk dari Mas Guru Adib? Ya. Ya banyak sih, ada beberapa sih yang saya lihat teman-teman yang berbisnis event organizer ya, mirip-mirip lah itu ya, event organizer, wedding organizer, apapun lah organizer dari event ya, dimana situasinya sekarang ini memang mungkin termasuk yang paling parah kenanya ya, karena masalahnya kan orang nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh ada event ya yang misalnya lebih dari berapa orang gitu ya. Nah, sehingga ini terpukul. Nah, ini harusnya kan menjadi pelajaran untuk teman-teman event organizer, gitu ya. Sehingga harus mencoba membuat bisnis model yang berbeda-beda untuk kedepannya, kan ya. Untuk sekarang ini misalnya, karena misalnya kita itu bisnis modelnya hanya satu, ya, seperti event organizer yang biasa, maka akhirnya kita kena. Karena nggak ada bisnis model yang lain yang bisa mengantisipasi situasi seperti ini. Nah, saya paham sih, tentunya situasi ini kan nggak bisa diprediksi. Ya. Tapi minimal, ya, minimal ini yang membedakan pebisnis ulung yang punya visi, perusahaan-perusahaan besar yang punya visi itu yang bertahan ratusan tahun, ya. Itu karena mereka mengantisipasi dengan mempelajari semua tren-tren di dunia itu, ya, yang mungkin berakibat jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap bisnis kategorinya. Sehingga dia bisa mulai mengantisipasi gitu. Apa yang harus dia lakukan, ya walaupun bukan sekarang, tapi dia sudah mulai membuat bisnis-bisnis model yang baru. Nah, jadi untuk teman-teman yang bisnisnya organizer, event seperti wedding dan segala macam, mungkin saja akibat dari sekarang ini ternyata, oh kita bisa ketemu dengan orang tanpa kita harus secara fisik dan segala macam, plus mungkin secara ekonomi juga misalnya belum pulih, sehingga mungkin orang tidak mau mengeluarkan terlalu banyak uang untuk event-event misalnya, maka kita harus membuat bisnis model yang baru. Nah, makanya contohnya aja, ya. Sekarang ini saya sendiri melakukan, ya. Misalnya, kita reunian nih. Nah, kemarin kita reunian teman-teman Smart Business Map, ya, SBM seluruh Indonesia. Ada keluarga reunian. Ibu saya di Padang dengan kakak saya. Anak cucunya dan cicitnya di mana-mana. Karena kita nggak bisa travel, ya kemarin itu ya akhirnya yuk kita kumpul, ya kita pakai software biasa, entah itu Zoom, entah Google, entah apapun ya yang bisa konferensi, ya, atau webinar dan segala macam, ya kita gunakan semacam meeting itu. Kita kumpulkan, wah bisa ngobrol, ternyata enak juga ya. Malahan lucunya lebih banyak yang ikut karena nggak perlu modal gitu. Benar. Iya kan? Kalau betul dari mana aja, kapan aja. Jadi orang akhirnya tingkat keikutsertaannya menjadi lebih tinggi. Mungkin hampir 99%. Iya kan? Karena pertama nggak ada alasan nggak bisa. Oh, saya nggak ada TV, nggak apa-apa, pakai handphone. Masa handphone nggak ada? Itu minimum. Oh, saya lagi di toilet. Oh, nggak apa-apa, di toilet bisa juga kok sambil itu misalnya. Nggak ada alasan untuk nggak bisa ikut gitu ya. Nah, jadi itu contoh ya. Nah, bayangkan, jadi harusnya kita mengantisipasi toh situasi yang seperti itu. Kalau itu bisa terjadi, lalu bagaimana mungkin event-event, apakah itu event
wedding, event musik dan semacam, apakah mungkin juga akan terjadi seperti itu? Hmm. Ya kan? Hmm. Saya kebetulan sudah 2 anak saya yang menikah ya. Ya, cucu saya sudah berapa ya sekarang? 3, 4 ya. 4 lupa, cucu aja udah lupa. Nah, ya pernah kita, anak saya nomor 2 itu kita mengundang sekitar, saya nggak ingat, saya sekitar 2.000, 30.000 orang waktu itu. Untuk ini. Akhirnya ya cukup mahal biayanya jadinya kan gitu ya. Nah, saya sekarang mungkin nggak mau lagi gitu. Nah, jadi paling enak mungkin saya bikin aja pakai Zoom itu, pakai Zoom conference gitu ya, webinar itu. Saya undang 10.000 karena saya tahu di Zoom itu saya cek kanunya, oh bisa undang sampai 10.000 orang loh. Wow, saya bilang. Dari seluruh dunia kita bisa undang teman-teman kita, keluarga kita, dan nggak ada alasan mereka nggak bisa lihat kita. Benar, Ya. benar. Nah, dan kita cukup di rumah aja, mungkin cukup nikah aja gitu ya. Misalnya ya, nikah buat di rumah, nggak banyak-banyak orang misalnya ya. Kemudian buat live ya, bisa langsung live-nya di webinarnya ditambah dengan live di YouTube, live di Facebook gitu ya. Jadi siapapun boleh melihatnya gitu ya. Dan kapan perlu kita buatkan payment gate-nya ada, misalnya bayar lewat OVO atau misalnya GoPay atau pakai PayPal misalnya. Siapa yang mau nyumbang? Kan ada ampau itu biasanya kalau di kawinan itu dibuat. Nggak perlu, semua pakai elektronik. Cuma mungkin agak susah juga itu ampau, karena kalau kalau ampau di kawinan itu kan nggak tahu kita dari mana. Kalau ditransfer itu ketahuan kita nyumbangnya sedikit atau banyak. Jadi akhirnya malu juga mungkin kita. Jadi itu contoh-contoh yang saya pikir itu contoh yang mungkin. Konser anak saya kemarin, Bayu ya, dia kan punya Music ID ya, belajar musik online ya. Nah kemarin dia jam session di seluruh dunia, dia kan pemain saksofon. Lewat ini saya nggak tahu aplikasi apa yang dia pakai. Wah keren juga, keren. Main dari seluruh dunia, ada dari Brazil, dari Amerika, dari Eropa ya. Dia salah satunya dari Indonesia sih yang diundang. Jadi main jam khusus pemain saksofon di seluruh dunia bisa gitu. Nah saya juga membayangkan misalnya sepeda motor apa yang kita bikin, yang mau bikin di Mandalika di Lombok misalnya, untuk sport sepeda motor ya, GP 500 ya, Grand Prix 500 motor. Kalau sekarang ini ya mungkin pembalap yang real ya, tapi mainnya di video game. Misalnya ya, misalnya dokter Rossi, misalnya Marquez ya, pembalap terkenal itu karena nggak boleh kumpul-kumpul sekarang ini, ya udah balapan beneran tapi melalui misalnya mirip kayak game, virtual game itu aja. Ya, kita nonton di situ live itu gimana mereka mengasah. Ya, sekarang ini sudah ada pertandingan itu kan, apa ya, gamers ya, World Cup-nya ya. Ya, untuk sepak bola ada, untuk segala macam ada. Itu future mungkin. Mungkin future. Walaupun orang kata ya, tapi kan beda Pak. Tapi kita juga nggak bisa melawan perubahan ini. Ya. Jadi melawan perubahan itu juga nggak bisa. Jadi kita harus mengantisipasi perubahan. Jangan menolak perubahan. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, yang dari teman-teman yang ada di live chat ini. Tadi ada beberapa pertanyaan. Ini di Bempit Store, Pak Budi mau tanya, kebetulan saya ada villa di Puncak, selama pandemi ini kosong, nggak ada tamu. Di sana kita punya balong sekitar 300 meter persegi dan sawah juga sekitar 300 meter persegi. Baiknya dipilotkan seperti apa nih Pak? Oke. Ada villa ya, ada tanah berarti. Sebetulnya bukan pivot ya. Saya kadang-kadang kita ini hobinya mendengar satu kata
yang kita sendiri nggak paham artinya apa, gitu ya. Lalu kita gunakan, oh saya mau pivot, pivot, pivot itu beda, pivot itu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya pivot ya. Eh, Pivot itu adalah kita keluar dari bisnis intinya kita, di mana hubungan antara aset ya skillsnya kita dari bisnis yang lama ya dari core bisnis ini itu mungkin sangat minim terpakai dengan bisnis yang baru. Itu pivot namanya ya. Jadi nah, kalau yang tadi ceritanya dia punya villa di puncak, kemudian punya mungkin sawah ya. Balong itu apa sih? Balong? Long mungkin kayak ruangan gitu kali ya Pak, misalnya apa? Balong kolam ya kali ya. Saya juga nggak oke whatever ya. Tapi mungkin tuh ada ada space lah. Ada sawah juga ya. Sawah juga ada Pak. Oke. Jadi pertama mungkin space yang di luar itu ya bisa dimanfaatkan ditanam ya dengan produk-produk yang bermanfaat. Ya, dicari dulu yang produk-produk yang mungkin jangka pendek ya seperti yang 2 bulan, yang 3 bulan bermanfaat sehingga bisa menghasilkan karena tidak ada menghasilkan orang tinggal di puncaknya. Oke. Yang kedua ya bisa juga ya kenapa nggak dibuatkan ya kalau hotel-hotel sekarang ini seperti Lipo banyak sekali melakukan itu dia merubah fungsi hotelnya untuk penanganan COVID-19. Nah, kenapa nggak bisa juga kita membuat bahasa work from home itu? Ya, kan orang sekarang kan gini ya, kan apa kesempatan untuk liburan segala macam itu kan nggak bisa ya. Nah, kenapa nggak disewakan? Tapi dengan semua peralatan yang bisa menjaga orang tidak terkena COVID-19. Berikan mereka pelayan misalnya yang mempunyai saya nggak tahu mungkin perawat misalnya ya yang bisa membantu ya orang yang sakit itu dan segala macam sehingga di situ malah bisa tempat kita menyembunyikan diri ya mengisolasi diri ya sambil liburan mungkin ya tapi tidak terkena dengan yang lain-lainnya. Kenapa tidak? Kan itu. Kalau pergi ke sana kan orang masih boleh. Kan itu ya. Pergi ke sana orang masih boleh. Kan itu ya. Tidak kecuali lockdown total ya. Itu lain. Kan sekarang ini masih boleh. Cuma masalahnya orang mau ngapain di situ kan gitu. Nah, kenapa nggak kita bikin lebih enak tinggal di villa itu ya. Misalnya work from home-nya di villa itu dibandingkan rumah Anda misalnya kan itu ya. Kita akan menyiapkan semuanya untuk Anda. Nah, terutama untuk orang kalangan atas lah, saya pikir ya, yang mampu untuk membeli ya jasanya itu. Nah, itu salah satu lagi yang mungkin bisa dilakukan. Jangka panjang, ya mungkin villa itu dibuatkan tempat edukasi. Ya kan, dia punya tanah. Kenapa nggak buat edukasi untuk anak-anak ya, sehingga bisa digunakan di situ villanya sambil keluarga datang situ, tapi ada edukasi alam gitu ya, yang bisa juga dikombinasikan dengan tempat orang liburan atau tempat orang mengisolasikan diri dari sebuah penyakit. Itu mungkin juga bisa ya, yang bisa dilakukan gitu. Oke, siap Pak. By the way, tadi saya cek balong itu kolam ternyata Pak. Kolam, makanya saya bilang bayangan saya kolam tadi tuh. Oke. Ini kita tanya dari Harahap Rudi Pak. Ya. Di dalam bisnis disebut sunk cost trap. Terlanjur invest, sebenarnya bisnisnya sudah kurang relevan. Ada tips pada titik mana kita sudah waktunya tinggalkan dan start berbisnis? Oke. Sunk cost ya betul. Di dalam bisnis misalnya properti ya atau apartemen ya. Biasanya ada yang disebut sunk cost. Walaupun saya paham di sini itu mungkin sunk cost itu secara umum, ya. Bisnis itu sunk cost itu ada. Initialnya istilahnya itu ada. Kalau saya itu apa ya? Kalau di istilahnya saya itu project cost ya, atau initial startup cost. Ya, nah itu bisa juga disebut juga sunk cost ya, yang harus dikeluarkan. Ya, untuk membangun sebuah bisnis gitu ya.
Kalau di apartemen tuh biasanya pemilik apartemen tuh selain kalau waktu dia beli apartemen itu, dia harus berpikir bahwa dia harus bayar sunk cost, ada maintenance cost, ya, ada tax dan segala macam. Nah, sunk cost di dalam bisnis yang di sini disampaikan oleh Rudy, ya, Rudy Harahap adalah mungkin sunk cost yang sudah terjadi. Kita sudah membangun bisnis, berarti ada biaya yang suka nggak suka sudah ada di situ. Jadi kalau kita misalnya berhenti bisnis itu, ya itu otomatis hilang. Ya, tapi sebetulnya kalau kita berpikir investasi, harusnya sunk cost itu dianggap sebagai investasi. Ya. Jadi jangan dibilang bahwa itu akan hilang gitu ya, harusnya gitu ya. Terlanjur invest, tapi sebenarnya bisnisnya sudah kurang relevan. Jadi ada tips kan? Nah, kan pada titik mana kita sudah waktunya tinggalkan. Jadi sama tadi itu yang saya cerita. Soal wartel, nanti naik kelas menjadi warnet. Ya. Nah kalau wartel sudah pasti saya nggak akan invest lagi. Warnet walaupun masih hidup, saya nggak akan invest. Karena saya nggak melihat future-nya. Seperti pemain sepak bola tadi itu. Ngapain saya harus ngopor yang sekarang? Harus saya ngopor ke depannya. Supaya di mana orang lari gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita tahu ya titik mana kita harus tinggalkan atau tidak? Matematisnya nggak ada. Matematisnya nggak ada. Cuman makanya sebagai pebisnis ulung ya, sebagai entrepreneur, kita itu bukan soal menjalankan bisnis saja, tapi kita juga memantau situasi ya di luar sana itu ya. Itu yang namanya faktor environmental eksternal ya. Kalau di dalam Smart Business Map itu disebutkan what factors will impact your business. Itu pertanyaan nomor 5 gitu ya. Sangat ingat banget saya itu ya. Jadi banyak faktor-faktor di luar itu yang akan mempengaruhi bisnis kita langsung maupun tidak, positif maupun negatif. Ini yang harus kita baca sebagai pemilik perusahaan ya atau pemilik bisnis, sehingga kita tahu nih apakah memang ke depannya ini berapa lama lagi. Jadi kita melihat ada namanya kurva S, ya seperti S gitu ya, kurva S. Jadi kalau Anda belajar bisnis ya, kalau dengan saya itu juga saya pakai kurva S. Kurva bisnis kita kategori itu di mana sekarang? Kalau dia sudah di maturity di ujung di atas, ya sudah di atas itu tinggal turun itu. Ya, cuman kapan turunnya itu persoalannya. Jadi saya kasih contoh nih, misalnya tahun 94, 95, 96, waktu saya masih di Coca-Cola, ya, padahal pertumbuhan Coca-Cola, Sprite, Fanta yang namanya bisnis berkarbonasi, itu masih bagus, 50%, 60%, masih peluangnya banyak. Tapi pada saat itu kita sudah tahu bahwa bisnis karbonasi ini, atau minum soda ini, itu sebentar lagi sudah di puncaknya, sudah mature. Suatu saat itu akan mulai menurun. Nah, kita tidak menunggu dia di atas dulu baru kita membuat produk baru, enggak. Selagi dia masih tumbuh pun kita sudah mulai mempersiapkan bisnis-bisnis yang baru atau kategori baru. Makanya kita menyiapkan waktu itu ada fresh tea, yang teh yang keluar ya, ada air ya dengan adesnya waktu itu segala macam. Jadi kita jangan sudah mau turun baru kita meninggalkan, ya tidak. Jadi kurva S itu gunanya kita jangan sampai dia di puncak, ya. Itu dulu. Oke. Jadi sebelum di puncak kita udah prepare untuk betul, menyiapkan sesuatu yang baru untuk menyambung kurva S yang barunya gitu. Oke. Sekarang kita sudah jam 8.56. Mungkin kita ke satu pertanyaan lagi. Ya. Karena waktu 1 jam langsung keputus sama Instagramnya. Iya, nggak boleh. Jangan sampai 1 jam di bawah itu. Kayaknya cepat-cepat kita nih. Pak, dari yang Lajuyet, apakah boleh saat situasi COVID sekarang kita kolaborasi dengan kategori produk yang berbeda? Apakah akan berpengaruh ke brand kita? Enggak sama sekali. Artinya kalau mau kolaborasi zaman sekarang ini apapun bisa. Tapi kalau boleh dipilih, tentunya pilihlah berkolaborasi yang mungkin cocok dengan brandnya kita, value-nya, bukan produknya sama. Ya. Produknya boleh beda.
Kalau produk yang sama berarti ada saingan Anda berkolaborasi kan itu. Tapi yang punya value yang sama. Jadi jangan value-nya tidak sama. Itu paling bagus. Sehingga connect dia. Jadi waktu saya di Coca-Cola juga begitu. Misalnya kalau mau berpartner dengan orang lain, dia nggak bisa sembarangan. Gitu ya. Nggak mau dia. Saya nggak ingat lagi kapan ya. Mungkin sekarang misalnya ada perusahaan yang karena dia misalnya value-nya adalah sehat gitu ya. Misalnya value-nya. Lalu dia diajak berpartner dengan perusahaan rokok. Mau nggak? Walaupun ada untungnya di situ. Ya, kalau hanya melihat untungnya, mungkin dia akan lakukan kolaborasi dengan perusahaan rokok. Tapi karena value-nya tidak sama, dia nggak mau. Nah, itu contohnya ya. Jadi mungkin kecuali ada rokok yang sehat. itu mungkin gitu ya. Jadi itu contohnya kalau mau kolaborasi, kalau produknya beda nggak ada masalah. Tapi kalau bisa yang value-nya sama. Gitu Melissa. Dilihat dari value ya Pak ya. Value-nya kita ya. Kita udah sisa. Jadi ya. Kita tunda. Close dulu. Kita catat yang lain untuk hari Senin depan. Yes, betul Pak. Thank you banget Pak Budi. Thank you teman-teman bisnis friend semuanya yang udah join di sesi Q&A hari ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung tulis di feed di Instagram kita supaya bisa kita prioritaskan untuk kita bahas. Dan juga untuk bisa daftar hari ini sebelum kita tutup di besok siang jam 12. Oke. Ya, jadi mau tambahin kita masih ada sekitar 1 menit nih Pak. Iya, terima kasih aja teman-teman. Jadi jangan lupa aja, pokoknya setiap Senin, Rabu jam 8 pagi. Ya. Kalau mau tanya, monggo di feed-nya bisnis Instagram, bisnis ID ya, atau di feed saya juga boleh. Nanti kita kumpulkan ya. Kemudian jangan lupa bisnis forum Sabtu ini itu dengan Mas Yuzak bagaimana cara mencari investor karena dia punya pengalaman itu, makanya saya ajak dia ya. Oke, itu dulu Melissa. Terima kasih ya semua teman-teman businesspreneur semua dari seluruh Indonesia yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you Pak Budi, thank you teman-teman semua. Pagi. Pagi.